Semua saudara, puji Tuhan, senang bisa kembali ada di gereja, amin. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Hari ini saya melanjutkan apa yang sudah kita mulai bulan lalu ya, tentang seri 8 minggu mujizat ya. Kita mempelajari 8 tanda-tanda Yesus yang tercatat di kitab Yohanes, saudara. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia dan saya melihat Tuhan sedang bergerak di dunia ini, saudara. Saya percaya, saudara, saya menarik karena saya melihat bagaimana di Malaysia, gereja-gereja di Malaysia sebenarnya juga sedang menantikan lawatan Tuhan. Dan bahkan sebenarnya kita di Indonesia ini sangat-sangat gimana ya, saya bukan bermaksud membandingkan, tetapi Malaysia sebenarnya kemarin ketika saya berkumpul dengan gereja-gereja Malaysia, mereka tuh sebenarnya sedang berbicara, berbincang-bincang. Mereka sedikit banyak sedang melihat kepada Indonesia gitu loh. Karena sedikit banyak dari mereka tuh, saudara tahu puji-pujian di Malaysia itu lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia, saudara. Kalau enggak lagu-lagu Inggris gitu loh. Either one. Jadi nggak pakai, mereka nggak punya lagu-lagu Malaysia sendiri gitu kan, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu GMS, lagu-lagu GMB segala macam. Karena mereka entah bagaimana, tapi saya sempat dengar pembicaraan mereka berkata begini, kami sedang menunggu sebenarnya pastor, pergerakan dari Indonesia, sebab kami percaya bahwa dari Indonesia akan merajak sampai ke Malaysia begitu loh. Karena itu saya percaya bahkan negara tetangga kita saudara sedang menantikan. Karena itu saya percaya bahwa pergerakan segera akan mulai di Indonesia gitu saudara. Saya entah bagaimana seperti apa, kemarin saya ada bicara tentang kemuliaan Tuhan segala macam. Saya bilang sebenarnya gereja Indonesia ini kita mesti menyadari privilege yang kita punya gitu loh. Privilege itu apa ya? Hak gitu loh. Kita punya kelebihan yang kita miliki. Dan saya berdoa supaya kelebihan yang kita miliki ini tidak membuat kita malah santai-santai, justru berlari saudara, justru berlari ya. Saya percaya masih banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di Indonesia, terutama di gereja ini. Saudara, saya percaya yuk kita sama-sama bangun diri kita, sama-sama kita bangun hidup kita, kejar Tuhan. Kita mau sama-sama lihat kemuliaan Tuhan melanda tanah merah juga, amin saudara. Amin. Hari ini saya melanjutkan apa yang sudah saya bahas bulan lalu, seri 8 minggu mujizat. Saya akan mulai, hari ini kita bahas mujizat yang ke-6, betul ya? Ke-6 betul ya? 6, 7, ya tinggal 2 lagi. Ke-6. Mujizat yang ke-6 ini adalah mujizat ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dari sini saudara pasti ingat cerita terkenal di mana Yesus meludah, cuy gitu kan ya. Terus dengan lumpur yang dibuat dari ludahnya dioles-oles ke matanya, orang itu sembuh gitu ya. Saudara jangan coba-coba di sini ya. Jangan tiba-tiba ngeludah sembarangan gitu ya. Terus main peper ke muka orang gitu. Jangan begitu saudara. Tapi hari ini kita mau bahas mujizat yang ke-6, orang yang buta sejak lahir. Hari ini khotbah saya nggak akan panjang. Dan biasanya jemaat paling suka kalau pendeta khotbahnya nggak panjang. Amin. Amin. Beneran nggak panjang. Hari ini saya cuma mau sharing apa yang saya percaya Tuhan sedang mau sampaikan buat kita hari ini. Bulan depan kita belum masuk tema apa-apa, tapi bulan depan saya sudah merencanakan pendeta-pendeta teman-teman saya, pendeta-pendeta luar untuk mengisi di tempat ini. Saya percaya saudara akan sangat diberkati. Salah satunya ada Pak David Basuki. Ini seseorang yang sangat saya kagumi dalam hidup saya, seseorang yang sangat impactful dalam hidup saya. Nggak tahu Anda pernah dengar Pak David Basuki? Beliau akan kesini bulan depan gitu ya saudara ya. Saya percaya saudara akan diberkati selama 1 bulan ke depan. Jadi kita makan-makan dari luar juga sekali-kali gitu kan ya. Jangan, kalau saya doang nanti saudara nggak sehat gitu kan ya. Yang sehat sekali-kali ada diet-diet macam-macam gitu saudara ya. Sekali-kali makanan Itali, makanan bule kan perlu ya saudara ya, amin ya. Oke saudara, kita hari ini mau masuk mujizat ke-6 saudara ya. Saya akan ulas sedikit. Tanda-tanda adalah mujizat yang mengajarkan sesuatu bagi kita yang tidak seharusnya hanya membuat kita kagum tetapi juga memberi instruksi kepada kita. Tanda-tanda yang Yesus buat tidak cuma sekedar harusnya membuat kita berdecak kagum, tetapi membuat kita belajar sesuatu. Semua yang Yesus buat berikut dengan semua tindak-tindak yang dia kerjakan, semua ada maksudnya. Dia mau mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu kepada kita. Kalau saudara mau mempelajari Allah seperti apa, yang terbaik untuk Anda mempelajari Allah itu seperti apa dan apa kepribadian Allah, saudara, tidak ada tempat yang terbaik untuk mempelajari karakter Allah selain dari kitab-kitab Injil. Sebab dari kitab Injil Anda akan mempelajari kehidupan satu orang yang bernama Yesus, saudara. Dan Yesus ini menurut kata Ibrani, di surat Ibrani berkata bahwa Yesus adalah gambaran sempurna Allah Bapa kita.
Kita ini kan gambaran Allah, betul saudara? Anda diciptakan serupa gambar Allah, bukan monyet gitu kan ya. Anda dan saya serupa gambar Allah, kita ini membawa gambar Allah saudara. Tetapi gambar Allah yang kita bawa sedikit banyak sudah tercemari oleh kejatuhannya manusia saudara. Sejak kejatuhan manusia, manusia tidak lagi membawa gambaran Allah yang sempurna seperti ketika pertama kali diciptakan. Itulah kenapa manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa, setiap kita dari lahir sudah tercemari dengan karakter-karakter dari sifat manusia yang telah jatuh. Keserakahan, keegoisan, betul nggak? Anak-anak kan kecil juga gitu kan, punya judah gitu kan. Judah kalau berantem sama anak lain gitu kan, judah gitu kan. Punya saya gitu kan. Susah untuk berbagi, susah untuk murah hati. Walaupun anak pendeta, saudara, belum lahir baru nih dia, saudara. Saudara, siapapun kita, manusia yang lahir, kita sudah lahir dalam keadaan terjatuh. Sehingga kita tidak lagi membawa gambaran sempurna dari Allah Bapa kita. Sementara kalau Anda lihat gambaran sempurna dari Bapa kita bukan punya saya. Allah kita itu generous, murah hati. Tetapi kenapa kita lahir tidak membawa itu? Karena kita dalam kondisi yang manusia telah terjatuh. Dan karena itu Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan untuk menebus dosa Anda dan saya, supaya barang siapa percaya kepada Dia beroleh sebuah kehidupan yang baru. Dan karena Anda dan saya sudah memperoleh kehidupan baru, sekarang Anda dan saya sebenarnya mampu untuk mencerminkan gambaran Bapa yang sempurna. Caranya bagaimana? Lihat kepada Yesus. Karena tugas kita sekali lagi, Anda manusia diciptakan serupa gambar Allah. Tugas Anda adalah merepresentasikan Allah. Jangan sampai orang melihat Anda tidak melihat Bapa di dalam diri Anda. Malah melihatnya kamu. Yang suka marah-marah, yang suka emosian gitu kan ya. Itu bukan Bapa kita. Saudara masih ingat setiap hari tugas kita. Kita punya agenda, kita punya tujuan adalah makin hari makin menyerupai Bapa. Sama-sama katakan, aku punya tugas untuk makin hari serupa dengan Bapa. Caranya bagaimana? Ibrani 12 berkata, berlarilah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa harus tertuju kepada Yesus? Karena Ibrani menyatakan bahwa Yesus adalah gambaran Bapa yang paling sempurna. Jadi kalau Anda mau bertanya bagaimana saya harus hidup sebagai orang Kristen, pelajari kitab Injil. Lihat hidup Yesus, hidup seperti Dia. Saudara, itu panggilan kita. Anda mungkin berkata, mana bisa kita hidup seperti Yesus? Kalau memang gak bisa, kenapa Yesus berkata begini, bahwa kamu akan mengerjakan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih dari apa yang aku kerjakan. Berarti Yesus bohong dong kalau dia ngomong begitu. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu di dalam diri Anda dan saya sekarang sudah mengalir kuasa yang memampukan kita untuk hidup seperti Kristus. Apa nama kuasa itu? Anugerah. Berasal dari roh anugerah itu. Roh Kudus, saudara. Jadi sekarang Anda dan saya punya tugas untuk hidup mencerminkan Bapa seperti Yesus juga mencerminkan Bapa. Ya. Yesus adalah gambaran sempurna dari pribadi Bapa. Dan karena itu kita mau mempelajari sifat-sifat Yesus, karakter Allah juga dengan tanda-tanda yang Dia buat mencerminkan kemuliaannya. Kita mau mempelajari tanda-tanda yang ke-6 hari ini. Tanda yang ke-6 ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai 25. Yohanes 9 ayat 1 sampai 25, kita agak panjang sedikit bacanya, tapi ini satu-satunya ayat. Saudara boleh kita baca bergantian ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 25. Ini menarik karena ada banyak hal kebenaran-kebenaran yang baik di dalamnya, saudara ya. Kita baca sedikit ya, saudara. Mungkin saya akan lompat-lompat, saya gini aja deh supaya kita nggak panjang-panjang, 25 ayat panjang sekali gitu ya. Jadi saya lompat-lompat dari ayat yang saya merasa kita perlu baca ya. Saudara, kita baca sama-sama, Anda perhatikan aja. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Oke, jadi orang ini sudah buta sejak lahir. Nah, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, saudara perhatikan jawaban Yesus ini bagus sekali. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara baca lagi ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Dia ini siapa? Bapa. Yang mengutus siapa? Yesus. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya
yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ayat 8. Tetapi tetangga-tetangga mereka yang mengenal dia sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab Yesus, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, di mana dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Gak apa-apa kita baca terus, ini kayak bagus saudara. Kalau enggak kita gak tahu ceritanya. Ayat 13 saudara. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Ya, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang Farisi pun bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu membasuh diriku, aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah dan semacamnya. Kurang lebih dia bilang gak mungkin itu dari Allah karena dia buatnya hari Sabat. Lalu kata mereka kepada orang buta ayat 17, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ayat 18, tetapi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta. Ya, intinya dia panggil orang tuanya, dia interogasi orang tuanya bilang, benar orang ini buta, tapi sembuhnya bagaimana kami nggak tahu. Karena dia takut, orang tuanya takut, begitu ya. Terus ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25 baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara, ada 3 hal yang saya mau ajar mengenai kejadian di mana Yesus mencelikan orang buta ini. Karena menurut saya ini adalah cerita yang ajaib, ini adalah cerita yang menurut saya heroik sekali. Sangat-sangat ajaib bagaimana orang buta ini mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus, saudara. Yang pertama yang saya mau ajar, slide saya tolong, Ton. Yang pertama saya mau ajar, prinsip saya yang pertama, ya bukan prinsip sih, poin saya yang pertama yang saya mau ajar adalah kemuliaan Allah, kebaikanku. Karena di ayat ketiga Yesus berkata begini, ketika ditanya siapa orang ini buta, Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, atau dalam beberapa terjemahan lain dikatakan pekerjaan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah harus dinyatakan dalam diri dia. Saudara begini, seringkali kita ketika menjalani kehidupan kita ini, ketika kita harus dihadapkan sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita tidak pernah expect, kita tidak pernah harapkan tiba-tiba terjadi, atau kesialan-kesialan tertentu yang terjadi, biasanya saudara, yang keluar dari hati kita adalah mencari tahu salah siapa. Salah siapa? Saudara, saya mau ingatkan bahwa kehidupan Anda sebagai orang Kristen, seperti tadi saya sudah sampaikan, Anda sudah ditebus masuk dalam kehidupan yang baru. Sekarang Anda punya tugas untuk mencerminkan Bapa. Dalam arti begini, Anda hidup untuk kemuliaan Allah. Karena itu ketika Anda dibaptis, lagu yang menyertai baptisan Anda biasanya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Betul saudara? Benar ya? Saudara pasti lagu itu pernah dengar lah ya? Betul ya? Saudara kalau ada dibaptis sama saya, pasti lagu itu dinyanyikan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku, Yesus dalamku. Artinya aku tidak hidup dipimpin lagi oleh hawa nafsuku untuk mencapai tujuanku, mencapai keinginanku, mencapai hawa nafsuku. Aku tidak lagi diperbudak, didikte oleh apa yang aku mau, tetapi hidupku sekarang didikte oleh apa yang Bapa mau. Karena aku hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, ini hal yang penting karena biasanya saudara tanpa sadar ketika kita baru pertama kali bertobat, kita sangat sadar akan tugas ini. Kita sangat sadar bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Tetapi bertahun-tahun Anda ikut Kristen, Anda mulai sering dengar lagu, nyanyiin lagu-lagu tentang hidup. Biasanya hidupku adalah penyembahan gitu kan ya. Terus kesempatan cuman sekali gitu kan ya. Hidup kita harus melayani Tuhan segala macam. Itu sudah menjadi slogan saudara. Tanpa sadar itu sudah tidak lagi menjadi nilai hidup kita, tanpa sadar itu sudah tidak lagi menjadi prinsip hidup kita, tanpa sadar itu mulai menjadi slogan bagi kita. Cuman sekedar moto.
Cuman sekedar rajin pangkal kaya. Hemat pangkal kaya gitu kan. Malas pangkal miskin dan segala macam. Itu menjadi sebuah moto saudara. Yang tidak lagi ada nilainya. Tidak lagi memegang bobot dalam hidup kita. Itulah akibatnya banyak dari kita orang Kristen. Lupa bahwa seluruh hidup kita harus mencerminkan Kristus pada akhirnya. Saya tidak berkata bahwa Anda sekarang harus sempurna seperti Kristus. Tetapi yang harus menjadi penekanan kita adalah proses makin hari makin serupa Kristus. Itulah tugasnya Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri setiap hari, bukan cuma sekali. Saudara, banyak dari kita melupakan tugas utama kita untuk mencerminkan Kristus untuk kemuliaan Allah. Akibatnya hidup kekristenan kita mulai makin lama makin seperti orang dunia. Makin tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Saudara, saya mau ingatkan kembali bahwa tugasmu adalah untuk memuliakan Allah. Dan Anda bukan cuma dikasih tugas yang mustahil untuk dikerjakan. Allah sudah memperlengkapi Anda dengan sebuah tugas, dengan sebuah alat, dengan sebuah perlengkapan yang diperlukan untuk Anda bisa hidup demikian. Hidup bergantung dengan Roh Kudus. Anda mulai bangun hubungan dengan Kristus, Anda mulai berjalan dengan Kristus. Saudara, hidup Anda adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau kita lupakan realita ini saudara, kita sangat mudah mencari kambing hitam dalam hidup kita. Ketika ini terjadi, kita cari tahu salah siapa ya? Kenapa ya gue bisa gagal? Salah siapa? Saya bukan berarti bahwa kita sekarang tidak boleh evaluasi. Evaluasi itu penting. Ya. Kalau saya habis khotbah kemarin, contoh habis saya khotbah di conference Malaysia, sampai di hotel saya ambil waktu evaluasi. Khotbah saya tadi seperti apa? Salahnya di mana? Di mana itu perlu. Saudara, tetapi yang saya bilang, terkadang kita bisa terjebak di dalam sebuah lingkaran mencari tahu siapa yang salah. Pada akhirnya kita ini manusia suka mencari tahu yang mana yang bisa saya salahkan. Gara-gara siapa, salah siapa. Kenapa gue bisa gagal, salahnya di mana, salahnya siapa gitu loh. Saudara, salah di mana itu penting. Tapi kalau Anda mulai tanya salah siapa, nah ini mulai masalah saudara. Mencari tahu salahnya di mana itu penting dan itu sehat. Tapi kalau perkataan di mana mulai menjadi siapa, Anda mulai jadi masalah. Karena tanpa sadar Anda mulai merubah mentalitasmu menjadi mentalitas korban. Salah siapa saya begini? Apa gara-gara orang tua gua ya, salah didik gua gitu kan? Apa gara-gara orang waktu itu dia ninggalin gua jadi begini? Kita mulai beralih menjadi mencari kambing hitam. Salah siapa, salah siapa, salah siapa. Mencari orang untuk disalahkan. Saudara, menurut saya ini adalah pertanyaan yang salah ketika kita bertanya siapa yang salah. Ketika kita bertanya mungkin suami gue yang salah, mungkin suami gue yang perlu bertobat, atau mungkin istri gue yang perlu bertobat sebagainya. Saudara, berhenti bertanya siapa yang salah, berhenti bertanya siapa yang harus dirubah. Itu pertanyaan yang salah saudara. Kenapa ini terjadi? Menurut saya saudara, bukannya salah. Tetapi pertanyaan kenapa ini terjadi seringkali tidak membawa Anda kemana-mana. Ya. Bukankah, tapi kecenderungan kita gitu kan? Ketika menghadapi sesuatu, pertanyaan kita, kenapa ya ini terjadi? Kenapa ya ini terjadi? Nah saudara, saya nggak bilang pertanyaan itu sangat-sangat salah, tapi saya bilang pertanyaan itu tidak bisa membawa jalan keluar. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda bertanya kenapa ini terjadi, mungkin secara pandang dunia itu baik. Tetapi di mata kekristenan, saudara, di mata roh, di mata spirituality lah kalau saya bilang, pertanyaan itu tidak membawa Anda terobosan. Jadi pertanyaan apa yang harus saya tanya ketika saya kena masalah? Pertanyaan yang harus Anda tanya yang lebih baik ketika Anda mengalami masa-masa di mana sepertinya Anda sedang berada di lembah terdalam. Sepertinya Anda berada di lembah kematian. Sepertinya Anda berjalan dalam sebuah lembah yang kanan kiri kematian. Anda berjalan menakutkan, gak tahu mau ngapain. Saudara, pertanyaan yang terbaik untuk ditanyakan di masa itu bukan kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Jangan tanya itu saudara. Karena pertanyaan itu tidak bisa membawa kemenangan dalam hidupmu. Kalau Anda mau tanya pertanyaan apa yang bisa membawa kemenangan dalam hidup saya ketika saya melewati lembah kematian, pertanyaannya cuma satu. Pertanyaan yang harus Anda keluarkan adalah begini. Bagaimana di musim ini saya bisa memuliakan Allah? Itu pertanyaan yang membawa kemenangan dalam hidup Anda.
Karena yang pertama bertanya salah siapa? Yang pertama membuat Anda menjadi seorang korban, menjadi Anda tidak berdaya. Pertanyaan yang kedua membuat Anda menjadi seorang pemenang. Pertanyaan yang pertama bersifat seolah-olah Anda adalah korban dari segala sesuatu yang terjadi. Pertanyaan yang kedua bersifat seperti Anda adalah pemeran utama dalam setiap keadaan. Anda pemegang kuasanya. Jadi berhenti tanya, kenapa ya ini terjadi? Sebaliknya Anda mulai bertanya, bagaimana saya bisa memuliakan Allah dalam situasi seperti ini? Bagaimana dalam situasi kekeringan ini hidup saya bisa memuliakan Allah? Perkataan saya bisa memuliakan Allah. Pilihan yang saya ambil bisa memuliakan Allah. Keputusan yang saya ambil bisa memuliakan Allah. Itu yang harus kita tanya, saudara. Saudara, saya percaya ini saatnya kita menjadi jemaat yang dewasa. Karena saudara, jujur, kita ini punya kecenderungan, saudara. Kalau lagi baik, lupa sama Tuhan. Kalau lagi buruk, menyalahkan Tuhan. Ini kebiasaan buruk, saudara. Semua situasinya buruk, kita merasa ini Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Terus kita pahit. Tapi kalau lagi semuanya baik, lupa kalau ini dari Tuhan juga. Saudara, pertanyaan yang lebih baik, dalam kondisi Anda di atas, Anda bertanya, bagaimana di puncak saya bisa memuliakan Tuhan? Dan bagaimana di lembah saya tetap bisa memuliakan Tuhan? Itu kedewasaan rohani, saudara. Ya. Karena saya bilang, saudara, kecenderungan kita tubuh Kristen, saudara-saudara kita orang Kristen, saudara-saudari kita lah, selalu pengen mencari titik kesalahannya di mana. Ketika saya kena COVID dulu, pertama kali, COVID Alpha dulu. Langsung ada pertanyaan yang ditarik kan, salahnya di mana nih? Celah yang dibuka di mana? Selalu gitu, kita punya kecenderungan gitu, saudara. Celahnya di mana nih dia begini? Salahnya di mana? Akibatnya muncullah generasi orang Kristen yang seperti juri Indonesia Idol, saudara. Melihat hidup orang, oh salahnya di sini, jelas dia jatuh, makanya begini. Tanpa sadar saudara berasa kita berada di puncak dunia kan. Saudara, hal itu tidak bisa demikian, saudara. Salah satu mungkin bisa dibilang figur rohani yang paling berdampak dalam hidup saya. Kemarin istrinya meninggal kena kanker. Padahal gereja mereka penuh dengan mujizat. Saya pernah ke sana melihat bagaimana kereta orang datang pakai kereta kursi kursi roda gitu kan. Kursi rodanya ditinggal, pulang jalan kaki. Saudara, saya melihat itu terjadi di gereja mereka dan itu sering terjadi. Tapi istrinya meninggal karena kanker. Nah saudara, kan kita orang Kristen harusnya saling mendukung kan. Nah tapi nggak begitu, saudara, itu teorinya. Secara praktek, saudara, nyinyir bisa sembuhin orang, istrinya sendiri nggak bisa disembuhin. Nah saudara kan, makanya saya bilang kadang-kadang paling jahat ini kita sendiri, saudara. Saudara, saya mau bilang kita harus berhenti mencari siapa yang salah, mencari titik mana salahnya gereja itu, di mana salah gereja. Saudara, kita nggak dipanggil, kita dipanggil berbeda-beda, itulah kalau saya mau bilang. Dan semuanya tetap memuliakan Allah, itu tugas kita. Ya. Karena itu kita perlu belajar bagaimana dalam setiap musim kita berhenti mencari apa yang salah, berhenti mencari apa yang bisa saya hakimi, tetapi mulai mencari celah di mana saya bisa memuliakan Allah. Dalam setiap musim, bagaimana saya membawa musim saya yang sulit memuliakan Allah. Bagaimana ketika saya melewati masa kekeringan, saya tidak seperti orang dunia lain yang mulai ngomongnya kasar gitu kan. Terus apalagi mulai kata-katain pemimpin kita. Terus apalagi mulai mencuri mungkin gitu kan ya. Mulai aji mumpung, ada kesempatan ngambil segala macam, saudara. Saudara, kita nggak bisa demikian. Ketika kita melewati kekeringan, kita harus bertanya bagaimana sikap hidup saya bisa memuliakan Allah dalam situasi ini. Dalam masa-masa kelimpahan, bagaimana saya bisa memuliakan Allah. Ketika Anda mengalami rumah tangga retak, suami Anda maki-maki Anda, suami Anda marah atau ketahuan suami Anda selingkuh. Misalnya begitu. Anda harus bertanya dalam situasi ini bagaimana saya tetap bisa memuliakan Allah. Bagaimana saya tetap bisa memuji Allah tanpa menyalahkan Allah.
Saudara, saya suka banget kemarin ketika saya ikut ibadah penghiburan, figur rohani itu dari Bethel di Amerika, saudara. Ketika dia buat ibadah penghiburan, suaminya berkhotbah. Dia bilang begini, Allah sudah terlalu baik dalam hidup saya untuk saya salahkan dia. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang Tuhan lihat, saudara, karena gini loh saudara, kalau Anda ngelihat matinya dalam keadaan kesian, kering, botak gitu saudara. Kesian sekali. Tetapi dalam semua itu saudara, dia tidak menyalahkan Allah. Dia bilang tetap memuji Allah. Dan bahkan saya suka dia bilang begini saudara. Justru ini adalah kesempatan saya bisa menaikkan penyembahan kepada Tuhan yang tidak bisa saya naikkan di surga nanti. Di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada kepedihan, di surga tidak ada kesengsaraan. Dan sekarang di bumi, selagi saya masih bisa sengsara, selagi saya bisa mengalami kesialan, saya bisa memilih, saya pakai kesialan dan kesengsaraan saya untuk mengeluh, untuk marah-marah, atau saya mau pakai itu untuk menyembah Tuhan. Itu mahal loh saudara harganya. Di saat Anda mengalami musim di mana sepertinya Allah meninggalkan Anda masih bisa menyanyikan Allah baik. Itu mahal saudara, itu kemuliaan bagi Allah. Ketika saya melihat, saya juga ikut tangis saudara. Dan saudara, saya berharap kita juga menyadari bahwa dalam situasi baik, dalam situasi buruk, saudara, Anda tetap dipanggil untuk memuliakan Allah. Mau orang Kristen yang lain ngomong Anda dikutuk, Anda ditinggalkan Allah, mau ngomong bagaimana terserah. Tetapi yang Anda tahu, hati saya akan tetap menyembah Allah. Dan saudara, ini sesuatu yang harus kita terus pegang. Tetap percaya walaupun Anda tidak melihat yang Anda percayai jadi kenyataan. Tetapi Anda tetap percaya dan tetap memuliakan Allah sekalipun Allah tidak bergerak. Saudara, sekalipun Allah mengizinkan hal-hal tertentu dalam hidup kamu dicopot, Anda tetap memuliakan Allah. Saudara, menurut saya itu penyembahan yang paling mahal. Itulah kenapa saudara dulu orang bilang, di surga malaikat suaranya bagus tapi Tuhan lebih suka suara kalian. Kenapa? Karena di bumi ini kita bisa menyanyi dari rasa kesesakan kita. Malaikat gak punya kesesakan saudara, di surga mah happy-happy. Gak bisa menyanyi dalam kesesakan. Betul gak saudara? Tapi kalau di sini Anda lagi ngalamin kepedihan, Anda angkat tangan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Itu gak gampang. Tapi ketika Anda menaikkan penyembahan mutiara-mutiara itu naik saudara di hadapan Tuhan. Dan itu bagaimana orang dunia bisa melihat Anda. Sungguh hidup dia membawa kemuliaan bagi Allah. Jangan ketika Anda ngalamin itu nangis-nangis terus lari dari gereja. Atau marah-marah sama siapa gitu loh saudara. Sebaliknya datang bawa pujian penyembahanmu, bawa itu sebutnya namanya apa? Korban pujian, betul gak saudara? Korban tuh sesuatu yang sakit. Kalau gak sakit bukan korban, kurang lebih gitu kan. Nah inilah kesempatan, satu-satunya kesempatan kita bisa menaikkan korban pujian adalah selama Anda di bumi mengalami kesusahan demi kesusahan. Tapi Anda bisa menaikkan korban pujian. Oh itu mahal harganya saudara. Itu lebih mahal daripada penyanyi-penyanyi terkenal yang worship leader yang terkenal suaranya bagus. Itu lebih indah di surga suaranya saudara. Walaupun suara Anda flawless, walaupun liriknya gak hafal gitu kan. Tetapi di telinga Tuhan itu lebih merdu. Kenapa? Keluar dari peremukan hatimu. Saudara, ini seni orang Kristen. Bagaimana ketika Anda mengalami kesusahan, Anda tidak membiarkan kesusahan itu menarik Anda ke bawah. Tetapi Anda menjadikan kesusahan peremukan Anda. Amin. Muliakan Allah. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukannya Allah merancang yang buruk loh saudara. Allah tidak pernah merancang yang buruk. Jangan bilang yang buruk itu dari Tuhan. Bukan. Tapi Allah bisa mendatangkan kebaikan dari hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi bukan Allah yang mengizinkan. Tetapi kalau kamu bawa itu ke hadapan Tuhan, hal yang buruk bisa dirubah jadi kebaikan bagi kamu. Amin. Amin. Saudara, Anda harus percaya bahwa hidupmu yang terbaik ada di depanmu, bukan di belakangmu. Mungkin kadang-kadang kita tanpa sadar saudara merasa, ini jujur kita manusia paling suka nostalgia. Betul nggak?
Dulu awal-awal pernikahan semuanya indah. Semuanya manis. Sekarang tinggal sisa pahit-pahitnya. Betul gak saudara? Saudara, pemikiran seperti itu bukan pemikiran orang Kristen. Karena pemikiran orang Kristen percaya bahwa hari terbaikku ada di depan, bukan di belakang. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan firman Tuhan berkata hujan akhir selalu melebihi hujan awal. Jadi kalau pernikahanmu di belakang manis, saudara, kenapa Anda gak bisa percaya bahwa pernikahanmu di depan bisa lebih manis dari yang di belakang? Karena begini, firman Tuhan berkata, seperti yang kamu percayai demikianlah itu yang terjadi. As a man thinketh of himself, so is he. Semakin kita berpikir bahwa itu semuanya yang di belakang, Anda akan menjalani hidupmu kesian. Anda akan menjalani hidupmu gimana ya? Kalau orang bilang mesai gitu loh. Kesian gitu loh. Menyedihkan. Karena Anda merasa semua yang baik semua udah di belakang. Maka hidupmu sekarang jadi menyedihkan demi menyedihkan demi menyedihkan. Sebagai orang Kristen, saudara, Anda harus percaya bahwa Allah sedang merancang yang baik di depan saya. Anda harus bisa percaya bahwa mengikut Kristus, kalau saya ikut Kristus, pernikahan termanis ada di depan bukan di belakang. Walaupun saya sudah banyak melakukan kesalahan, walaupun rumah tangga kita sekarang retak, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Dan Tuhan bisa buat lebih baik dari yang sebelumnya. Anda jangan merasa bahwa hidup emasmu sudah di belakang. Pelayanan emasmu sudah di belakang. Sekarang tinggal sisa-sisa menunggu kematian. Tinggal sisa-sisa Tuhan panggil pulang. Anda hidup seperti itu, saudara, adalah kehidupan yang bukan mencerminkan Kristus. Kehidupan yang mencerminkan Kristus, saudara, makin tua makin bergairah. Makin tua makin seksi. Kenapa? Karena Anda percaya. Hidup saya di depan itu lebih bergairah, lebih menyenangkan, lebih indah. Karena Tuhan ada di depan, bukan di belakang. Saudara, Tuhan ada di masa depanmu, bukan di masa lalumu. Memang masa lalu indah betul. Tapi sebenarnya nggak adil kalau kita ngomong gitu. Sebenarnya masa lalu juga banyak pahitnya, cuma kita nggak ingat. Kita lupain, bener gak saudara? Ada pahit-pahitnya, kita gak ingat. Nah karena itu saudara, Anda hidup untuk hari ini dan hari esok, jangan hidup ke belakang. Tinggalkan yang ke belakang. Manis memorinya betul, tetapi yang di depan ada lebih baik. Karena itu hari ini keputusan yang saya ambil, bagaimana saya hidup menentukan emas-emas yang saya nikmati di bagian depan, saudara. Amin, saudara. Itu yang pertama, hidup untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, visi membawa perpecahan. Saya jelaskan saudara, karena Anda perhatikan ketika orang ini buta, lahir, ketika Tuhan sembuhkan, statement ini keluar, ayat 9, ayat 16 berkata begini, maka kata sebagian orang Farisi, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudara perhatikan, bagaimana orang ini mendapat penglihatan dan penglihatan baru yang diterima oleh orang ini membuat perpecahan, membawa perpecahan. Saudara begini maksud saya, sadar gak sih bahwa setiap kali Anda mengalami pencerahan visi, ya ini bukan bicara soal buta melihat doang, ini karena buta melihat sejujurnya saudara kita perlu melihat secara roh, kita perlu melihat, kita perlu punya visi kalau saya bilang. Orang yang punya visi akan kembali punya gairah kayak tadi saya bilang. Kalau Anda punya visi akan hidupmu, Anda tidak akan menjalani hidupmu semena-mena. Karena Anda punya rencana, Anda punya tujuan. Dan biasanya saudara, ketika Anda punya visi, seluruh hidupmu akan ikut berubah. Mengikuti visi yang Anda miliki. Nah, ketika Anda mengalami perubahan visi, saudara, biasanya muncul pertentangan-pertentangan dalam hidup Anda. Kenapa? Saya jelaskan. Contoh. Misalnya Anda tadinya biasa-biasa aja Kristennya, cuma sekedar datang, ya kan, cuma sekedar ikut ibadah, telat-telat pulang juga paling pagi, misalnya gitu. Biasanya Kristen biasa lah. Lalu Anda mengalami jamahan Tuhan. Di satu titik ibadah, di ibadah Jumat Agung contohnya, Anda ngalamin jamahan Tuhan, Anda ngalamin sentuhan Tuhan. Detik Tuhan sentuh Anda, hidup Anda mulai hidup kembali. Anda bergairah ikut Tuhan. Anda bergairah ikut ibadah hari Minggu menjadi sesuatu yang menggairahkan buat Anda. Firman Tuhan yang disampaikan mengobarkan sesuatu di hati Anda. Itu karena Allah mulai mengaduk-aduk hatimu. Dan biasanya apa yang terjadi ketika
api mulai bangkit dalam hidupmu, pelan-pelan hidupmu mulai banyak perubahan, betul nggak? Cara mau bicara udah mulai beda. Ya, bangun-bangun biasanya baca koran mulai beda, sekarang mulai ada doanya. Ya, Anda lihat pelan-pelan kalau hidupmu mulai terbakar api Tuhan, gaya hidupmu mulai berubah, betul? Ketika gaya hidupmu mulai berubah, kebiasaan omonganmu mulai berubah. Dulu misalnya kalau saya dulu saudara ngomong selalu ada kata joroknya di setiap kalimat. Ada kata kebun binatang lah. Ntar saya bisa cari cara yang kreatif supaya kebun binatang baru bisa dikeluarkan dalam perbendaharaan kata saya, saudara. Saudara, perkataan-perkataan itu pelan-pelan mulai terkikis. Diganti dengan perkataan yang baru, betul nggak saudara? Cara berpikirmu yang dulunya jorok, ngelihat perempuan telanjangi di pikiran kita gitu kan ya. Itu kan mulai terkikis kalau Anda mulai ikut Tuhan. Buat yang perempuan, dulunya suka gosip gitu kan. Sekarang ikut Tuhan, Anda mulai sadar ngapain gue urusan hidup orang. Mendingan gue cari Tuhan gitu kan. Itu kan mulai berubah. Saudara perhatikan, ketika itu semua mulai berubah, saya tanya, bukankah teman-temanmu mulai berubah? Dengan siapa Anda bergaul mulai berubah, betul nggak? Kenapa? Sekarang udah nggak cocok. Anda mungkin akan dikatakan lu seorohani lu. Kenapa sih lu sekarang udah nggak sama kayak kita, lu udah nggak hopeng, lu udah nggak soulmate sama kita gitu kan? Itu akan terjadi kenapa? Karena perubahan hidup membawa pertentangan. Dulu kamu hopeng dengan orang-orang tertentu, dulu kamu suka bergaul dengan komunitas-komunitas tertentu. Tiap malam selalu harus nonton bola, nonton bolanya udah gitu bukan cuma nonton bola sih nggak salah. Yang dilakukan sambil nonton bola itu yang seringkali bawa celaka kan. Ya kan, misalnya begitu. Nah, saudara ketika api terbakar dari Tuhan mulai membakar hidup kamu dan kamu mulai mengizinkan Tuhan membakar hidup kamu, hal seperti itu mulai terkikis. Anda mulai tidak menyukai apa yang dulunya Anda sukai. Akibatnya apa? Bukankah itu membawa pertentangan dalam hidup Anda? Dan semua orang Kristen biasanya akan mengalami dilema itu. Kalau hari Minggu hati saya terbakar. Hari Minggu saya berasa saya bisa cari Tuhan lagi nih. Pulang gue mau baca Alkitab. Ya kan? Pulang gue mau puasa. Besoknya udah makan rendang. Ya kan gitu saudara. Kenapa? Karena hari Minggu terbakar. Hari Senin Anda kembali ke kehidupanmu yang sehari-hari lagi. Yang bisa menggerogoti iman dan pengharapanmu. Saudara, inilah kenapa saudara penting bagi kita menyadari bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang terus-menerus berada dalam pertentangan demi pertentangan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, ya bisa jadi orang tua melawan anak, anak melawan orang tua. Bukan artinya, itu bukan Anda jangan ambil harfiahnya. Tetapi Anda mengerti konsep yang Yesus sedang katakan. Bahwa akan banyak ketidaknyamanan yang mulai terjadi dalam hidup kamu ketika kamu mulai ikut Kristus. Tapi saudara saya mau bilang, setiap pertentangan yang terjadi dalam hidup kamu, sebenarnya bukannya orang itu jahat, atau bukannya Anda sekarang jadi sorohani, bukan. Tetapi karena Tuhan mulai memotong hal-hal yang yang menghambat pertumbuhan dalam hidup kamu. Biarkan Tuhan potong hal-hal yang Tuhan rasa perlu potong. Dan biar kamu bertumbuh di dalam Tuhan, itu lebih penting. Ketika Anda bertumbuh, Anda mulai berbuah, buahmu akan jadi berkat buat mereka nanti. Ada amin? Jadi beranikan dirimu untuk berkata tidak. Untuk berkata iya kepada Kristus, berkata tidak kepada dunia. Ya. Tapi saya juga kasih catatan, jangan Anda melawan jahat dengan jahat. Jangan gara-gara mereka gituin kamu gituin balik mereka. Saudara, itu juga bukan jalan Tuhan. Jadi sekarang bagaimana kita diperlakukan tidak enak, tapi kita tetap bisa membalas dengan kasih. Kita tetap bisa mencerminkan Kristus, itu yang paling penting. Kita tetap bisa mengasihi. Saudara, itu paling penting. Amin. Jadi belajar nyaman dengan pertentangan yang kamu punya. Karena kalau saya bilang, saya lebih suka sebut itu sebagai salib. Salib tuh gak enak saudara. Setiap kita punya salib masing-masing. Jangan Anda lihat pasangan lu, salib lu. Jangan gitu saudara. Tapi saya mau bilang setiap kita punya salib. Setiap kita punya proses yang membentuk kita makin menyerupai Kristus. Ya. Kalau Anda merasa, gue kerja di tempat bos gue suka maki-maki gue. Betul, tapi Anda bisa melihat sisi lain dari itu. Anda bisa melihat bahwa Tuhan sedang merendah kerendahan hati dalam hidup kamu. Betul kan? Saudara, banyak hal yang Anda bisa melihat kemuliaan Allah di dalam semua yang kita lewati. Amin.
Yang terakhir. Ceritakan hidupmu. Saudara, firman Tuhan ayat 25. Ketika orang Farisi berdebat, itu Tuhan, itu bukan Tuhan, itu Mesias, itu bukan Mesias. Terus dia tanya, menurut lu siapa Yesus itu? Lalu saya suka jawabannya begini, saya jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Saudara, itu kesaksian yang jauh lebih kuat daripada ilmu teologi manapun. Saya mungkin gak ngerti soal teologi ini, teologi itu, saya gak ngerti, pastor. Tapi yang saya tahu, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Itu kesaksian paling mahal. Saudara, biarkan hidupmu tetap memiliki cerita tentang Allah. Dalam setiap musim, saudara, baik dalam musim yang baik maupun dalam musim yang buruk, pastikan mulutmu tidak berhenti bercerita tentang kebaikan Allah. Karena dalam setiap situasi, saudara, Anda mesti bilang, Anda mesti tanamkan di hatimu, Allah itu dan karena Allah baik, dia gak mungkin pakai yang buruk, saudara. Dia gak mungkin mengirimkan hal yang buruk kepada kamu supaya kamu bertobat. Itu bukan Bapa yang baik. Allah itu baik, karena itu dalam setiap hal yang Anda hadapi, Anda harus melihat hidupmu dari kacamata dia tetap baik. Bagaimana saya bisa melihat situasi saya dan tetap percaya bahwa Allah saya baik? Itu harus Anda pegang, Allah saya baik. Dengan demikian hidupmu dalam melewati masa-masa baik, masa-masa buruk, Anda tetap bisa bercerita tentang kebaikan Allah. Anda tetap bisa bercerita tentang pribadi yang tidak berubah melewati musim-musim yang selalu berubah. Betul gak, saudara? Dan ini yang terbaik menurut saya, saudara. Dalam situasi, saudara, Anda bisa berkata, memang saya gak tahu banyak. Kalau orang sekarang gereja lagi sibuk ngomongin misalnya akhir zaman, rapture gitu kan. Gimana pendapatmu? Saya nggak tahu deh. Jujur memang kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal. Tuhan sudah rubah hidup saya dan saya dipanggil untuk merubah hidup orang. Tuhan sudah mentransformasi pikiran saya dan saya ada di sini untuk mentransformasi pikiran sesama saya. Mengenai waktu dan masanya Tuhan bilang kamu nggak perlu tahu. Ya. Jangan kita terjebak di pemikiran saya cepat-cepat lari dari dunia ini. Tapi sebaliknya, bagaimana saya bisa berdampak di dunia ini? Bagaimana saya bisa menceritakan tentang kebaikan Allah satu hari lagi? Bagaimana saya bisa menceritakan tentang kesaksian Allah dalam hidup saya satu hari lagi? Saudara, kalau Anda tanya bagaimana menginjil yang terbaik, sederhana, cerita tentang kebaikan Allah. Cerita tentang kebaikan Allah dalam hidupmu. Hidupmu harus selalu punya cerita tentang kebaikan Allah. Kemarin ketika saya ke Malaysia, saudara, saya kesaksian tentang kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan dan saya mengenal Tuhan. Saudara, sejujurnya kalau Anda tanya saya minder sebenarnya, saudara. Conference di Malaysia. Dan saya maksudnya di pendeta-pendeta yang udah usia-usianya tua-tua gitu kan. Ada yang muda juga sih, tapi gak ada yang semuda saya. Saudara, kalau Anda tanya sama saya ketika saya diundang, tadinya saya gak mau. Tanya istri saya gak mau. Karena saya merasa saya takut sebenarnya, saudara. Saya takut karena saya masih keluar dari zona nyaman. Nah, saya tuh udah nyaman ada di gereja saya, dikelilingi dengan orang-orang yang mencintai saya. Saya udah nyaman gitu, saudara. Begitu mau keluar, saya tadinya gak mau. Ketika saya tolak, Tuhan bicara, kamu nolak karena kamu takut. Dan karena itu saya mulai coba tanya, masuk lagi, saudara, masuk lagi. Sejujurnya ketika saya mulai mau cerita, saya berpikir, mau ngomong apa gua? Lah pelayanan aja gue dihitung-hitung pelayanan pasti masih lebih muda dari mereka-mereka. Saya mau ngomong apa? Saya tahu apa? Saya berpikir siapa gue? Apalah gue? Itu kan pertanyaan yang kalau ngalamin di posisi saya juga pasti pernah ngalamin kayak gitu kan. Mau tahu apa? Gue mau ngomong apa gitu kan? Saya masih ingat Roh Kudus pas saya lagi persiapan. Roh Kudus cuma ngomong, ceritakan tentang kebaikan Allah dalam hidup kamu. Itu yang paling penting. Kita nggak perlu guru-guruin orang lu harus gini, lu harus gitu, ya lu harus gini, nggak usah, saudara. Tugas kita apa? Cerita tentang kebaikan Allah dalam hidupmu. Itu pun sudah bisa menguatkan orang. Itu pun bisa membawa pergerakan dalam hidup seseorang. Itu bisa membakar hidup seseorang, saudara. Amin. Karena itu sekarang jangan fokus pada apa yang kurang, apa yang salah. Fokus dalam hidupmu. Apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup saya. Amin. Bercerita tentang kebaikan Allah. Amin. Mari saudara kita bagi berdiri, kita berdoa. Kalau saudara masih ingat di kitab Wahyu mencatat bahwa iblis dikalahkan oleh dua hal. Saudara ingat gak?
Iblis dikalahkan hanya oleh dua hal. Kesaksian dan darah anak domba. Betul gak saudara? Kesaksian kita mengalahkan iblis, saudara. Karena itu biarkan hidupmu tetap penuh dengan kesaksian demi kesaksian. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah kembali diingatkan tentang panggilan kami untuk membawa kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak terjebak dalam sebuah pola yang kami berpikir salahnya di mana, kenapa ini terjadi, tetapi buat kami mulai berpikir tentang satu hal. Bagaimana hidup kami di musim ini bisa memuliakan Allah. Bagaimana saya tetap bisa menceritakan kebaikan Allah dalam setiap musim yang saya lalui. Kami berdoa biar kami bisa nyaman dalam pertentangan yang harus kami lalui dalam hidup. Kami tahu mengikut Engkau bukan artinya semuanya mudah. Tetapi buat kami Tuhan bisa setia dalam panggilan yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami berdoa Engkau kuatkan kami dalam semua yang harus kami lalui dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.